Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part sebelumnya, kita akan menambahkan beberapa efek supaya terlihat efek-efek yang bersifat atmosferik gitu. Misalkan hujan, kemudian kabut, kemudian petir dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk memanipulasi itu. Yang pertama mungkin kita akan mencoba untuk bikin ini dulu ya. Bikin kabut dan hujannya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu mungkin kita import beberapa aset seperti yang sudah saya pernah bilang di sini. Kita bisa pakai ini ya, footage yang disediakan dari luar, misalnya seperti ini. Misal hujan ini, saya klik dari project panel, kemudian saya masukkan ke panel, layer panel. Oke, seperti ini. Kemudian mungkin saya taruh di atasnya sini aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita akan coba play. Nah, ada hujan tapi hujannya baru di sini saja. Oke, kenapa? Jadi belum kita resize. Oke, saya spasi dulu. Kemudian saya resize, mungkin seukuran inilah ya. Oke, sudah terlihat seperti hujan tapi kurang natural. Oleh karena itu kita coba untuk pakai screen effect. Screen masuk ke toggle switch mode. Oke, kemudian mode-nya kita ubah jadi screen. Oke, seperti yang kita lihat, jadinya seperti pada video ini ya. Dan perlu kita turunkan opacity-nya. Opacity mana ya, opacity? Ini dia, transform, kemudian opacity kita turunkan supaya nggak terlihat terlalu ini ya, terlalu ketara gitu. Nah, di sini kelemahannya pakai footage dari luar, kita tidak bisa memanipulasi sendiri besar hujannya ataupun apa namanya, jumlah hujan yang muncul, jumlah titik-titik hujan yang muncul dan lain sebagainya. Kemudian misal arah mata angin, paling itu pun bisa diakali mungkin dengan merotasi ini ya, merotasi apa namanya, merotasi si footage-nya gitu. Misal ini kan kita ngelihat awannya bergerak dari arah kanan ke kiri, dari arah sini ke sini. Nah, kita bisa coba untuk rotasi ini ya, apa namanya, gambarnya ini. Maaf, maksud saya footage hujannya. Kita untuk coba rotasi, misalkan ke arah, berarti nah ke arah sana. Kita akan mengikuti arah awannya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah permasalahannya. Kita harus menyesuaikan kembali ukuran footage-nya kayak gitu. Kita harus resize kembali ukuran rain.mov ini sehingga bisa menjangkau bagian dari video footage, bisa menjangkau besaran composition yang ada di sini sehingga menutup seluruh composition. Oke, saya play. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menggunakan ini. Mungkin untuk bagian yang kurang ini nanti bisa kita duplicate saja ya. Misal kayak gini, Ctrl D, kemudian di bagian bawahnya mungkin saya geser ke sana. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalau saya play, set hujan, kemudian hujan lagi, seperti itu. Oke, tidak terlihat kalau sambungan kan ya. Nah, di sini kita sebenarnya untuk membuat partikel-partikel hujan seperti yang kita lihat di sini ya, kita bisa pakai footage dari luar atau lebih bagus lagi kalau kita memakai
efek yang sudah disediakan oleh After Effects. Nah, oleh karena itu ini hanya sebagai contoh saja, berarti ini saya buang saja footage dari luar. Kemudian kita bikin layer baru, klik kanan, new, solid. Mungkin backgroundnya warna hitam, kita beri nama rain. Oke. Nah, di bagian efek kita klik. Di sini ada beberapa fitur yang sudah disediakan, antara lain salah satunya adalah simulation. Nah, di simulation ini kita bisa pakai ini ya, beberapa efek-efek yang sudah, beberapa efek dan preset yang sudah disediakan. Di sini ada CC Starburst, kemudian Snowfall, Scatter Size, Rainfall, Pixel Poly, Particle World, kemudian Particle System 2 dan lain sebagainya. Untuk membuat hujan kita bisa pakai Rainfall ataupun Particle World. Kalau Particle World ini kita banyak custom, kita akan lebih banyak mengcustom bagian-bagian tertentu untuk Particle World. Jadi mungkin agak lebih susah dibandingkan ketika menggunakan CC Rainfall. Misalkan kita pengen bikin snow, sebenarnya pakai Particle World pun juga bisa, pakai Snowfall pun juga bisa gitu. Tapi untuk Particle World ini customize banget. Oleh karena itu kita coba pakai CC Rainfall saja. Kita akan coba tweak parameter-parameternya. Jadi pastikan dulu kita klik bagian rain, jangan yang lain, karena kita hanya akan memasukkan efek rain atau hujan itu ke layer ini. Kemudian selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita masuk ke efek, kemudian simulation. Selanjutnya adalah CC Rainfall. Oke. Nah, oke, seperti ini kurang lebih. Mungkin kalau dari jauh nggak kelihatan ya, tapi kalau dari dekat jadi ada semacam partikel-partikel seperti ini. Saya play ya. Nah, kurang lebih ada rintik-rintik seperti ini. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa kita tweak sambil jalan saja mungkin. Jadi ada drop itu nanti jumlah partikel yang ini ya, yang jumlah partikel yang diturunkan. Misalkan 5000 berarti 5000 titik hujan. Kemudian misalkan saya ubah menjadi 10.000, kira-kira apa yang terjadi? Nah, lebih padat hujannya seperti itu. Lebih banyak ketimbang yang tadi ya. Oleh karena itu kita coba misalkan 200 seperti apa. Nah, jarang-jarang sekali seperti gerimis. Jadi kita bisa pakai ini nanti untuk menyimulasikan dari keadaan gerimis menuju keadaan hujan lebat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian size ini berkaitan dengan ukuran partikel. Ini saya dropnya saya ubah 1000 dulu ya, atau mungkin 3000 aja untuk sementara. Oke, size berkaitan dengan ukuran partikel. Semakin besar size-nya, semakin besar ukuran partikel. Oleh karena itu, misalkan kita klik, kemudian kita drag ke kanan, apa yang terjadi? Oke, kita melihat di sini hujannya menjadi kelihatan lebih tebal. Jadi partikel-partikel hujannya menjadi kelihatan lebih tebal. Oke, semakin besar size-nya, kalau semakin besar size-nya maka akan semakin besar tebal hujannya kayak gitu. Nah, mungkin efek mungkin ini ya, apa namanya, ada beberapa preset maksud saya beberapa parameter lain yang perlu ditweak, semisalkan speed untuk kecepatan awal hujannya seperti itu. Oke, jadi semakin turun kecepatannya, jadi hujannya kelihatan seperti ini. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan saja nanti. Nah, selanjutnya apa? Di sini ada wind, angin. Jadi kalau kita tarik ke kanan, nanti hujannya akan mengarah ke arah kanan. Oke, nah seperti ini ya. Kalau kita tarik ke kiri, hujannya akan mengarah ke arah kiri.
Jadi negatif itu ke arah kiri, positif ke arah kanan, seperti itu. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali dengan speed ya. Jadi ada keterkaitan antara wind dengan speed ini. Semisal speednya saya perbesar, maka akan kelihatan ini ya, berat ya. Jadi hujannya akan cenderung turun ke bawah daripada ke samping kiri. Kalau misalkan speednya saya kurangi, nah ini akan cenderung ke arah kiri, lebih cenderung ke arah kiri. Nah, seperti ini. Jadi speed akan sangat berhubungan sekali dengan wind, seperti itu. Oleh karena itu kita sesuaikan saja, seperti ini mungkin. Kemudian oke, windnya mungkin seperti ini saja. Variation, kita melihat kalau tanpa variation, jadi variationnya 0, kita lihat arah gerakan hujannya ini sejajar semua, jadi searah semua kayak gitu. Dengan variation, kita klik ke kanan, kita drag ke kanan, apa yang terjadi? Nah, kelihatan seperti ini. Yang tadinya mungkin ini ya, saya ini dulu, Ctrl Z dulu. Oke, yang tadinya mungkin lurus ke bawah gitu ya. Nah, sekarang ada variasi-variasi gerakan lain, kita cek ya. Nah, seperti ini. Saya contohkan misal windnya ke kanan gitu ya. Nah, kelihatan banget kayak gini. Kemudian misalkan variasi windnya saya kurangi gimana? Nah, semakin beraturan. Kalau 0 jadi sejajar semua arahnya. Saya perbesar lagi, jadi semakin nggak beraturan lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini parameter-parameter utama yang mungkin kita perlu tweak ya. Mungkin color juga, kalau kita ini ya, apa namanya, kita pakai efek hujan kan colornya nggak mungkin putih-putih bersih gitu ya. Oleh karena itu kita akan coba untuk mengubah warnanya, mungkin agak kecoklatan, putih agak kecoklatan seperti ini. Oh enggak, kurang cocok. Oke, seperti ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Jadi kita close dulu ini. Nggak usah. Ini composition ya. Oke, berarti kita ambil di sini rain, kita klik. Nah, kemudian modenya ini kan normal nih. Kita ubah jadi screen dulu. Screen. Oke. Jadi terlihat seperti ini. Kira-kira ada yang janggal nggak? Ada ya. Jadi kalau kita lihat awannya bergerak dari arah kanan ke kiri. Tapi seperti yang kita lihat, kenapa kok hujannya bergerak ke arah yang sebaliknya? Berarti kan harusnya kan anginnya dari kanan ke kiri. Kalau begitu berarti windnya kita bikin negatif. Oke, kita coba bikin negatif terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk mengikuti kecepatan awannya ya. Variationnya kita tambahkan. Oke, kemudian speednya pun bisa kita kurangi dulu. Oke, seperti ini. Windnya mungkin jangan terlalu kenceng karena kecepatannya saya turunkan. Oke, seperti ini. Speednya agak saya naikkan. Oke, seperti ini.
Jadi terlihat seperti hujan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan salah satu efek fog ya, atau kabut. Oleh karena itu kita klik bagian footage ini. Sebenarnya kita bisa membuat kabut itu mungkin dengan footage yang sudah disediakan oleh orang lain. Banyak sekali, nanti silahkan di-download di internet. Kalau untuk kasus saya, footage-nya mungkin seperti ini. Ketika saya play, nah jadinya seperti ini. Oke, ini saya close terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan fog-nya ke di atasnya rain ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya perbesar ukurannya, kira-kira menutup layar. Oke, kalau kita play seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Jadi seolah-olah ada apa namanya, asap, ada kabut akibat hujan kayak gitu ya. Dan sekali lagi, karena ininya kurang, mungkin bisa kita akalin dengan cara Ctrl D, tapi nanti saja kita sesuaikan dulu efeknya. Kita sesuaikan dulu apa namanya, kita tweak dulu si kabutnya ini. Kita ngelihat awannya bergerak dari arah kanan ke kiri. Masa kabutnya kebalikannya gitu kan ya, masa dari kiri ke kanan, berarti kan harus kita ini ya, harus kita ubah arahnya ya. Nah, seperti apa kalau kita pengen mengubah arahnya? Berarti yang perlu kita lakukan adalah ngeflip. Jadi yang ngeflip dari kanan biar ke kiri, kemudian yang dari kiri biar ke kanan. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita bisa pakai scale. Oke, di sini ya, di fog. Kemudian ada transform, kemudian ada scale. Nah, ini dia. Bisa kita sesuaikan mungkin dengan cara scale-nya kita ubah jadi -1. Kita berikan tanda minus di depannya ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang semuanya berkebalikan arahnya, jadi dari kanan ke kiri. Kalau sudah, mungkin kita sesuaikan lagi kabutnya. Kita coba bikin screen. Mana screen? Oke, seperti ini. Kemudian supaya biar nggak terlalu kelihatan banget gitu ya kabutnya, mungkin bisa kita kurangin opacity-nya. Berarti kita klik di sini, kemudian opacity-nya kita turunkan. Oke, mungkin sekitar 64 gitu ya. Nah, sudah terlihat lebih natural. Mungkin parameter particle size-nya bisa kita tweak lagi ya. Ini terlalu besar sepertinya ya. Kita klik di sini, kemudian masuk efek control rain, kemudian kita turunkan size-nya. Artinya kita perlu menambah kecepatannya juga sepertinya. Dan begitupun jumlah partikelnya, misal 5000 gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian speednya saya perbesar. Nah, oke, cukup natural. Oke, lanjut. Kita akan coba menduplikasi fog yang sudah kita buat. Kita klik fog-nya, kemudian Ctrl D untuk menduplikat, kemudian kita geser ke arah kanan seperti ini. Oke, sepertinya sudah cukup menarik ya. Oke, kurang lebih seperti inilah cara untuk membuat atmosfer ini ya, yang sedikit berkabut dan
sedikit terlihat, bukan sedikit lagi, terlihat ada hujan. Ini masih bisa kita tweak lagi, mungkin dari sisi jumlah jumlah partikelnya ya. Mungkin di awalnya kita coba bikin partikelnya itu berjumlah sedikit, kemudian semakin ke kanan semakin banyak. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk ke layer rain, kita klik oke. Kemudian di sini ada efek control rain. Nah, kita berikan tanda pada bagian drop. Oke. Awal-awal bisa kita set dropnya 0. Kita perbesar ini ya kayak gini ya. Oke. Nah, ini ada tanda, karena sudah kita kasih tanda seperti ini, di sini akan muncul bulatan. Ini kita ganti mungkin 0. Sorry, jangan 00 banget kali ya. Berapa ya? Mungkin sekitar 100 gitu ya. Biar kelihatan seperti gerimis. Oh, enggak. Mungkin 500. Oke. Begitu pula nanti dengan ininya ya, fognya ya. Mungkin awal-awal tidak terlalu kelihatan, berarti kita ubah opacity-nya. Kemudian rain, kita atik rain-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah sampai di detik kesekian kita pengen hujannya menjadi lebat kayak gitu. Misal di sini ya, di detik keberapa ini? Di detik kedua saja. Oke, 1, 2 seperti itu. Nah, ini drop size-nya kita ubah jadi 5000. Sorry, dropnya kita ubah jadi 5000. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kita coba kembalikan ke detik ke 0, kemudian saya play. Set. Oke, semakin lama semakin hujannya semakin lebat kayak gitu. Atau mungkin diberi transisi dulu di sini, mungkin sekitar ini ya, 1000. Selanjutnya baru setelah sampai di sini, oh sorry, 2000 aja mungkin ya, biar ada transisinya. Oke, selanjutnya ketika sampai di sini mungkin kita ubah jadi 5000. Oke, kita cek. Oke. Nah, semakin menjadi lebat. Kurang lebih seperti itu caranya. Kemudian kita atik juga fognya, mungkin fognya ini ya, kabutnya mungkin untuk di layer pertama ya, karena layer 2 nggak muncul ketika detik-detik awal. Kita masuk ke fog. Oke, fognya kita ubah ukurannya, mungkin ininya ya, opacity-nya awal-awalnya 0 seperti itu. Berarti ini kita tandai, klik bagian penandanya, muncul tanda diamond di sini. Kemudian kita klik, kemudian kita edit, kita ubah jadi 0. Kemudian mungkin pada detik coba mulai hujannya kira-kira mulai kelihatan lebat, kita buat opacity-nya menjadi lebih banyak seperti itu. Nah, di sini mungkin kita coba bikin dia supaya menjadi 64% kembali. Opacity-nya saya ubah jadi 64%. 60, salah. Bukan itu ya, sorry, ini harusnya 64%. Oke, sip. Jadi awalnya nggak terlihat ada kabut, begitu hujannya semakin lebat, kabutnya semakin kelihatan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian cara menambahkan efek fog dan ini ya, hujan. Kita bisa melakukan dengan cara yang seperti itu. Yang penting gimana caranya supaya kita itu bisa menipu mata manusia, intinya seperti itulah. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat efek flash atau semacam petir-petir kayak gitu ya. Di sini mungkin sudah ada petirnya di bagian awalnya ini. Kita hanya akan menambahkan. Kenapa kok ditambah
kenapa kok perlu ditambahkan? Masa gini loh, di sini, langit-langitnya itu menyala seolah-olah ada petir gitu. Harusnya kan, berefek juga ke daratannya ya, harusnya berefek ke daratannya. Daratannya harusnya mungkin juga ada sedikit kecelap-kecelap atau, efek flashnya itu loh. Akan tetapi di sini nggak ada. Nah, kita akan coba untuk membuat itu nanti di part berikutnya. Oke, sekian dulu, untuk, ini ya, apa namanya, untuk part kali ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya dengan membuat, efek exposure atau flash seperti yang itu ya, seperti, efek-efek kilat yang biasa kita lihat di dunia nyata kayak gitu. Jadi barangkali pernah pakai kamera gitu kan, kemudian kita jepret kamera pakai flash. Nah, flashnya itu akan kita pakai, kita akan coba untuk bikin flash yang seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian untuk part kali ini. Kita lanjutkan di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.